Kenapa ada mereka ini? Di live? La haula wa la quwata illa billah. Iya, halaman berapa? 135. Alhamdulillah sehatul afiat. Bu Zahra bagaimana? Sehatul afiat? Alhamdulillah. Biasanya kalau habis kurban begini mulai kolesterol naik, asam urat naik, iya. 138 iman bukan? Iya. Footnote yang ke-33 itu ya. Wa dalilus siyami. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب Alamin amma ba'du. Ini tadi suaranya kencang banget dari luar. Jadi nampaknya nggak tahu perlu dikecilin atau ya Pak Ardi. Ini suaranya di luar bau antar. Jadi Bu Tiara tadi ngerasani saya dengar tadi. Iya, mulai saya parkir agak jauh tapi kedenger suaranya. Ini khawatir ganggu ndak ya? Mana Sahibul Bait? Oh, anggota semua. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan di halaman 134 masih mengenai rukun Islam. Mengenai apa? Rukun Islam. Jadi pengertian yang kedua atau usul yang kedua wa ma'rifatu dinil Islam, mengetahui tentang agama Islam. Sekarang kita masuk pada rukun Islam yang keberapa? Syahadat, salat, zakat, kemudian puasa. Wa dalilus siyami, dan dalil tentang wajibnya puasa, maksudnya yang menjadi dasar atas wajibnya puasa. Jadi dalil itu apa?
dasar tentang suatu hukum. Itulah dalil. Jadi kalau ada orang ditanya dalilnya apa, berarti ditanya tentang apa? Dasar hukum dari apa yang engkau sampaikan itu apa? Karena agama Islam ini bukan agama ro'yun. Ro'yun itu apa? Pikiran. Juga bukan agama katanya si fulan atau si alan, tapi kemudian agama Islam adalah agama yang berlandaskan dalil. Jadi dasarnya apa atas ucapan yang disampaikan, entah dari Al-Quran ataupun Al-Hadith. Walaupun hukum Islam itu sumbernya ada 4, Quran, Hadith, Ijma', Qiyas. Tapi ijma' dan qiyas itu pun kembalinya kepada 2 landasan yang pertama, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah sekarang kita mau tahu kenapa orang Islam diwajibkan puasa. Kenapa di antara rukun Islam itu adalah puasa. Izul dengerin Zul. Ini pelajaran buat Izul juga. Masya Allah. Saya ceramah di sini dia main game di sana. Astagfirullah. Asal jangan judol aja ya. Izul yang itu yang pakai baju merah itu Izul. Yang sedang berdiri namanya Farid. Yang duduk rambutnya merah namanya Haidar. Yang pojok pakai baju hitam namanya Ardi. Semuanya belum nikah. Tapi kalau Ardi sudah hampir. Jadi yang 3 itu yang masih kosong. Tapi Ardi baru istri pertama ya. Nanti insya Allah ada yang kedua, ketiga, keempat. Jadi dalil atau dasar wajibnya puasa adalah firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini dalil wajibnya puasa sehingga kita ngerti apa yang menjadikan kita harus puasa. Karena ada dalil perintahnya secara langsung di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Firman Allah sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian mengandung beberapa faidah. Jadi kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum itu mengandung beberapa faidah. Nomor 1, mengapa Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Ini menunjukkan pentingnya ibadah puasa. Di mana ibadah puasa tersebut bukan hanya diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad, umat yang terakhir. Tapi juga karena saking pentingnya puasa ini, Allah telah mewajibkannya bahkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan bahwa puasa itu sangat dicintai oleh Allah. Karena begini, Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidak ada ibadah yang dilakukan seorang hamba yang paling Allah cintai kecuali ibadah yang hukumnya wajib. Nah, kenapa Allah wajibkan? Justru karena Allah sangat mencintainya. Karena Allah sangat mencintai, maka Allah menginginkan semua hamba melakukannya. Nah, supaya mengikat, supaya semua hamba itu terikat untuk melakukannya, maka oleh Allah hukumnya dijadikan wajib. Karena kalau sunnah, ada keluasan, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ibu-ibu tahu hukum taklifi? Al-hukum at-taklifi. Nyekel spidol aja udah capek sekarang. Sombong amat ya. Ayo Izul, geser kamera. Allahu Akbar. Agak grogi saya di depan ibu-ibu sekarang. Kalau jatuh ketiga kali dapat kain payung cantik. Al-hukmu at-taklifiyu. Hukum taklifi.
Taklif itu apa? Taklif itu artinya hukum yang membebani manusia. Taklif, mukallaf. Mukallaf itu apa? Seorang manusia yang sudah terkena hukum. Wes kena hukum, wajib segala macam. Tidak boleh begini, harus begini. Tidak boleh memakai ini, harus memakai ini. Itu namanya hukum taklifi. Hukum yang membebani manusia. Apa? Beban. Dalam ilmu fikih, hukum taklifi itu ada berapa? Ada 5. Nomor 1, wajib. Apa? Wajib. Nomor 2, sunnah. Nomor 3, mubah. Nomor 4, kok ada suara laki-laki? Oh, makruh. Yang terakhir, haram. Ini namanya semuanya hukum apa? Taklifi. Hukum al-hukmu at-taklifiyu. Dalam ilmu fikih ada hukum yang membebani. Artinya membebani kita untuk melakukan atau meninggalkan. Nah, yang pertama apa? Wajib. Salah satu di antara pengertian wajib, wajib. Apa salah satu maknanya wajib ini? Wajib ini salah satu maknanya yulamu ala tarkihi. Yulamu cari rezeki dia. Kenapa? Masya Allah. Sampai tukang sayur pun kepingin ketemu sama saya. Allahu Akbar. Wajib. Yulamu ala tarkihi. Dicela ketika meninggalkannya. Apa bu? Yulamu. Yulam apa? Laum. Laum itu celaan. Yulamu berarti tercela ala tarkihi. Ketika seseorang itu meninggalkannya. Itu wajib. Berarti wajib ini tidak ada peluang untuk ditinggalkan. Seperti apa? Sholat atau Anda ngomong rukun Islam. Semuanya apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Sunnah di sini bu, la yula. Ini salah satu pengertiannya ya. La yulamu ala tarkihi. La yulam. Kalau ini yulamu. Ini dicela karena wajib. Maka orang yang meninggalkannya patut dicela. Patut dicela itu apa? Ya bisa dihukum, bisa mendapatkan azab, bisa masuk neraka. Dia melakukan sesuatu yang tercela ketika meninggalkan perbuatan yang hukumnya wajib. Sementara sunnah la yulamu ala tarkihi. Orang yang meninggalkannya tidak boleh dicela. Sunnah seperti apa? Sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat duha, puasa sunnah, Senin Kemis, ayyamul bid. Dan puasa yang hukumnya apa? Sunnah. La yulamu ala tarkihi. Nanti saya jelaskan kenapa saya menceritakan ini ya. Yang ketiga mubah. Mubah itu tidak ada hukumnya. Tidak ada perintah, juga tidak ada larangan. Tapi perkara mubah ini sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Kerja, mandi, makan, tidur, apa lagi? Istirahat, olahraga. Kapan dia menjadi mubah, wajib, sunnah, makruh, haram? Terkait pengiringnya. Terkait apa? Pengiringnya. Pengiring misalkan begini. Anda makan tapi sudah kenyang. Maka bukan lagi mubah, menjadi apa? Makruh. Menjadi makruh. Anda tidak mau makan sampai Anda hampir pingsan. Maka saat itu makan untuk Anda menjadi apa? Wajib. Nah maka tidak dihukumi secara zatnya, tapi apa? Pengiringnya. Nah termasuk apa? Contohnya kalau benda seperti gampangane pisau. Pisau itu dihukumi apa? Boleh atau terlarang? Tidak boleh, tidak juga terlarang. Tergantung pisau itu dibikin untuk
Apa? Kalau bikin pisau untuk membunuh orang, nah maka itu urusannya di sini. Yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seorang manusia. Nah sekarang makruh. La yulamu ala fi'lihi. La yulamu ala fi'lihi. Atau boleh dibilang di sini ala fa'ilihi. Tidak tercela dilakukan, tidak boleh mencela orang yang melakukan perbuatan makruh. Atau tidak tercela orang yang melakukannya, itu makruh. Nah baru yang haram ini, yulamu ala fa'ilihi atau ala fi'lihi. Dicela orang yang melakukannya. Maka Anda kalau mau ngomong sebaliknya, wajib lawannya apa? Haram. Sunnah lawannya apa? Makruh. Nah sekarang begini Bu. Sekarang ini mulai muncul sesuatu yang menyempitkan hukum taklifi. Seakan-akan hukum itu cuma dua. Kalau tidak wajib, haram. Makruh itu seakan-akan tidak ada, sunnah itu seakan-akan tidak ada. Padahal kalau Anda mencela orang yang meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, lah kok sunnah ditinggalkan, terus orang yang meninggalkan Anda cela, berarti Anda menganggap sunnah ini seperti apa? Wajib. Padahal enggak. Karena syariat memberikan ruang dalam sunnah. Saya kasih contoh satu lagi. Supaya Anda jelas. Supaya agama itu terasa luas, tidak terasa sempit. Begini. Innal halala bayyinun. Wa innal harama bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal jelas. Yang haram juga jelas. Tapi ada satu ruang di antara halal dan haram yang di dalam syariat diberi ruang yang namanya apa? Mushtabihat. Atau kalau bahasa kita syubhat. Apa? Syubhat. Nah, berarti memang syariat itu memberikan ruang, Bu. Ada sesuatu yang hukumnya tidak jelas. Nah, tapi kemudian dalam perkara yang tidak jelas ini, orang yang memaksakannya harus jelas haramnya atau jelas halalnya itu malah keliru. Karena syariat memberikan ruang ada perkara-perkara yang memang apa? Syubhat. Nah, maka dari sini Bu, memang ada. Nah, tapi di perkara syubhat ini adalah ujian untuk manusia. Apa ujiannya? Barang siapa meninggalkan yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Orang yang meninggalkan sesuatu yang masih meragukan, jani oleh apa gak yo? Halal atau haram? Ini uang halal atau uang haram? Di sini ujiannya. Tapi bukan kemudian menjadi jelas halalnya atau jelas haramnya. Apa ujiannya? Orang yang mampu meninggalkannya, maka dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya. Paham enggak? Jadi jangan kemudian Anda tarik perkara syubhat kudu jelas harame, kudu jelas. Enggak bisa. Nah tapi sekarang muncul di antara kita ini yang enggak boleh ada syubhat itu. Pokok syubhat tadi haram. Nah sama seperti ini. Perkara sunnah yang oleh syariat diberikan keluasan untuk boleh dilakukan dan tidak masalah ketika ditinggalkan. Ini menjadi seakan-akan wajib. Nah sama seperti ini Bu. Ada perkara yang makruh. Seperti memanjangkan celana atau untuk laki-laki. Ya kain di atas. Bukan di atas. Di bawah. Di bawah mata kaki. Ini makruh ketika dia ada unsur kesombongan. Nah, maka kalau yang makruh ini dibawa kepada yang haram, maka dia seakan-akan bikin hukum yang baru. Seakan-akan dia menganggap yang makruh seperti haram. Karena makruh itu apa? Kalaupun makruh, kalau tidak ada sombongnya, tidak ada perasaan menentang, itu bahkan nggak makruh. Makruh itu ketika muncul kesombongan dan sombongnya yang haram. Nah, kalau dia bawa yang makruh ini pada yang haram, maka dia seakan-akan bikin hukum yang baru. Kalau ada orang melakukan makruh lah kok dicela, maka seakan-akan makruh itu seperti haram. Padahal agama itu luas.
ono makruh yang di sini pilihan. Kalaupun harus dilakukan, yus gak apa-apa. Wong dia bukan haram. Dan ada yang sunnah. Kalaupun terpaksa harus tidak dilakukan, ya ndak apa-apa. Karena hukumnya bukan wajib. Faham sampai sini ibu-ibu? Nah supaya apa? Agama itu betul-betul terasa luas. Gak kaku nemen. Ndak kemudian agama. Awas sekali lagi. Ya karena ndak boleh ngadep mic memang. Nah faham ya? Nah sekarang tentang puasa. Nah makruh pun dibagi dua. Sunnah dibagi dua, makruh dibagi dua. Yang pertama sunnah apa? Yang di luar kelihatan? Kalau kelihatan berarti Anda wali Anda. Lihat YouTube, sunnah muakkadah. Muakkadah itu apa? Sunnah yang mendekati wajib. Sangat-sangat ditekankan. Enak Zul mangan. Allahu Akbar. Zul kamu tahu aku belum sarapan tadi. Muakkadah itu apa? Sangat ditekankan. Artinya kalau ngomong muakkadah, dia hukumnya mendekati apa? Wajib. Ada sunnah ghairu muakkadah. Artinya apa? Yos jauh dari wajib, sekedar sunnah sebagai tambahan ibadah saja. Itu sunnah dibagi dua. Makruh juga dibagi berapa? Dua. Nomor satu, tahrim, dan ada tanzih. Ini jurusan kuliah saya waktu tanzih. Tahrim itu apa? Makruh yang mendekati haram. Dan ada makruh tanzih. Tanzih itu apa? Makruh yang dia mendekati halal. Dia tidak dilakukan melengkapi ibadahnya. Jadi ada tahrim, ada tanzih. Tahrim berarti makruhnya mendekati apa? Haram. Ada tanzih, justru makruhnya tapi masih mendekati halal. Contoh yang kemarin baru deket ini. Potong kuku, cukur rambut untuk orang yang niat kurban setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Itu bukan makruh yang tahrim, apalagi sampai haram. Itu makruhnya apa? Tanzih. Kalau Anda tidak potong kuku, kalau Anda tidak cukur rambut, kurban Anda semakin afdol. Tapi kalaupun Anda potong kuku dan cukur rambut, tidak ada masalah dengan kurban Anda. Tetap sah, tetap berpahala. Sampai sini paham ya? Nah inilah yang dinamakan hukum taklifi. Kenapa saya jelaskan ini ibu-ibu? Supaya kita ngerti. Mana perkara yang harus keras? Wajib dan haram. Tidak ada toleransi dalam perkara wajib dan perkara haram. Walaupun kemudian nanti, kalaupun ada dalam ilmu fikih namanya apa? Satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Atau kalau yang bahasa gampang yang ibu-ibu sering dengar, ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Kalau yang pertama tadi, al-masyaqqah, kesulitan, tajlib, itu narik. Narik apa? At-taisir, kemudahan. Contoh, sholat ngadeg gak kuat. Maka kesulitan ketika dia berdiri itu menarik kemudahan. Apa kemudahannya? Boleh sholat dengan cara duduk. Faham enggak? Nah kalau dalam perkara yang itu wajib. Dalam perkara wajib, al-masyaqqah tajlibut taisir. Perlu ditulis? Anda tulis untuk sekedar ngebei buku atau difahami? Gini, untuk murajaah. Terlalu cepat? Yang dua mana? Ini. Makruh ada tah. La yulamu ala fi'lihi. Tidak tercela orang yang, bukan tidak tercela, tidak boleh mencela orang yang melakukannya. Atau ala fa'ilihi. Jadi pelakunya tidak boleh dicela. Karena dia bukan haram, sekedar makruh.
Tapi makruh itu kan sudah lampu apa? Kuning. Sudah untuk apa? Hati-hati. La yulamu ala fi'lihi atau la yulamu ala fa'ilihi. Kalau yang haram, yulamu ala fa'ilihi atau ala fi'lihi. Dicela orang yang melakukannya karena diharamkan sama Allah. Kenapa kok dilakukan? Maka orangnya dicela. Dicela dalam artian bukan Anda yang mencela. Secara apa? Syar'i. Secara syariat orangnya dicela. Nah, makruh ada dua, tahrim mendekati haram, tanzih mendekati halal. Sebagaimana sunnah ada dua, muakkadah mendekati wajib, ghairu muakkadah tidak mendekati wajib. Yang mana? Nah, untuk perkara wajib ada satu kaidah fikih namanya apa? Al-masyaqqah. Kalau gini saya kelihatan pinter ya. Tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan narik kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Kesulitan itu narik kemudahan dalam perkara yang wajib. Contoh, sholat itu sholat fardu wajibnya apa? Berdiri. Bahkan berdiri itu termasuk rukun sholat. Orang kalau sholat iso ngadeg lah kok sholatnya longgo dalam sholat wajib, maka sholatnya tidak sah. Maka perhatian ibu-ibu, ini perhatian buat yang sholatnya tidak mampu berdiri. Tapi saya kuat melaku nang masjid. Ke masjid kuat bawa, bukan teken apa, kursi yang bisa dilipat itu. Setelah sholat duduk, baru Allah, tidak boleh. Caranya bagaimana? Untuk rukun sholatnya berdiri dulu. Untuk takbiratul ihram. Baru setelah takbiratul ihram dia boleh pulang. Boleh duduk. Setelah takbiratul ihram dia boleh duduk. Apa namanya? Kok saya lupa. Kombucha. Luar biasa. Al-masyaqqah. Nah maka perkara wajib pun Bu, Islam itu gak kaku banget. Ada satu kaidah, kesulitan itu menarik kemudahan. Jadi kalau wajib saja oleh syariat masih diberi kelonggaran, loh terus kenapa kita sing kaku-kakuan? Untuk yang haram, kenapa? Maka saya enggak seberapa serk live ini. Saya kalau live itu rotok ngerem. Iya. Tidak berani saya ngomongin MBG, tidak berani kalau live itu tidak berani. Sudah dipecat ya? Pulang haji loh padahal. Itu paling pas di Arafah gak ndonga palingnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Sudah. Untuk yang haram, haram itu kan saklek. Sebagaimana sakleknya apa? Wajib. Wajib saja yang saklek itu masih ada keringanan. Haram, saklek masih ada keluasan. Apa keluasannya? Ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat menjadikan boleh sesuatu yang awalnya haram. Mahdhurat itu apa? Al-haramu. Perkara apa? Haram. Contohnya, yang paling gampang. Di tengah hutan, keluwen, kate mati, tidak ada makanan. Yang ada cuma teman kita. Ketau entangane. Tak, darurat. Daripada mati? Ya contohnya bukan manusia ya. Contohnya yang paling gampang biasa apa? Yang ada cuma, na'udzubillah, babi. Nah, maka yang haram saja, syariat itu masih memberikan keluasan. Ketika keadaannya apa? Darurat. Ad-darurah tubihu al-mahdhurat. Al-mahdhurat. Ad-darurah, keadaan darurat,
Tubihu, menjadikan mubah. Mubah itu apa? Boleh. Menjadikan boleh sesuatu yang awalnya haram. Nah, inilah Bu, bagaimana syariat itu memberikan keluasan kepada umat Islam. Loh, kenapa sekarang kok muncul sebagian kelompok sing atos banget, lek gak ngini, gak paham ya? Sudah, kita lanjutkan. Yang mana, yang mana, yang mana? Anda jangan diskusi sendiri, sesama Anda ngerti kok diskusi. Keadaan darurat menjadikan boleh sesuatu yang awalnya, ya sudah. Kalau yang wajib, kaidahnya apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu menarik kemudahan. Kalau untuk yang haram, ad-darurah tubihu al-mahdzurat. Keadaan darurat menjadikan boleh sesuatu yang awalnya haram. Enggak, saya rasa ini kan pengulangan aja ya. Sesuatu yang tidak seberapa susah kan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib itu apa? Orang yang meninggalkannya tercela secara syariat. Sunnah, orang yang meninggalkannya tidak dicela oleh syariat karena memang bukan wajib. Mubah, tidak ada urusan. Sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, kerja, mandi, makan, istirahat, dan yang lainnya. Dia mendapati hukum ketika apa? Ada pengiringnya. Misalkan, pakai gamis, ini bukan wajib. Yang penting nutup aurat, sekedar mubah saja. Tapi tergantung niatnya. Kalau saya pakai gamis supaya menyamai Rasul, mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, baru mendapat pahala dalam perkara-perkara yang mubah. Termasuk makan itu apa? Mubah. Tapi diniatkan, niatnya apa? Supaya makan, diniati supaya nanti ibadahnya menjadi kuat, tubuhnya, kesehatannya terjaga, maka mendapatkan pahala. Makruh la yulamu ala fa'ilihi, orang yang melakukannya tidak tercela karena memang dia bukan haram. Baru kalau haram yulamu ala fa'ilihi. Nah, tapi wajib dan haram pun masih ada kelonggaran, ada keluasan. Kalau tidak mampu, maka ketidakmampuan itu menarik kemudahan. Kalau yang haram, kalau pas darurat, seperti ada beberapa vaksin yang memang mau tidak mau mengandung unsur babi. Tapi selama belum ada penggantinya dan darurat harus dapat, maka mau tidak mau itu keadaan namanya keadaan apa? Darurat. Sampai sini paham ya? Sudah, kita lanjutkan. Maka yang pertama, kenapa puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad juga selain diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad? Karena memang pentingnya puasa dan juga Allah sangat mencintai ibadah puasa. Maka karena Allah cinta, hukumnya dijadikan apa? Wajib. Karena Allah ingin supaya semua hambanya melakukannya dan tidak ada celah untuk meninggalkannya. Nah, tapi puasa pun ada dua. Ada yang wajib. Yang wajib puasa apa? Ramadan. Yang kedua, barakallahu fiik, nazar. Yang ketiga, kodok yang melbu poso Ramadan, Bu. Wodok kok dibahas. Ya sudah wis, enggak apa-apa wis, daripada Anda kelihatan keliru ya wis. Bener kodok, ya. Kodok nyaur utang Ramadan. Yang berikutnya apa? Kafaroh. Nah, itu yang hukumnya wajib. Yang sunnah, yo sak maceme ya. Yo bahkan puasa sunnah mutlak. Wis kana apa-apa moro-moro kepingin poso. Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud, Arafah, Asyura, 9 pertama di bulan Dzul Hijjah dan yang lainnya. Itu pakai barbelnya orang sudah izin atau belum itu? Bu, barbel panjenengan dipakai. Astagfirullah, jangan malu-maluin saya loh. Coba ngerekam ngene tok wong papat ibu, ya Allah.
Iya, loh tapi mereka senang saya bully, senang mereka, Masya Allah terkenal mereka. Sudah, maka hikmah yang pertama karena apa? Diwajibkan kepada orang sebelum kita karena memang puasa itu penting. Banyak keutamaannya, menghindarkan dari api neraka, dapat mencegah dari perbuatan dari kungkungan hawa nafsu, orang yang perutnya kosong, akalnya cerdas, itu banyak hikmahnya. Yang kedua, kenapa Allah katakan diwajibkan pula untuk orang-orang sebelummu? Yang kedua, faidahnya adalah keringanan yang diperoleh umat Nabi Muhammad yang mana puasa tidak hanya diwajibkan atas mereka sendiri. Nah, paham nggak jadi? Jadi sesuatu itu digendong bareng terasa lebih ringan. Maka Allah itu seakan-akan tidak membebani umatnya Nabi Muhammad saja. Tapi ini pun Allah wajibkan kepada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Sehingga kita merasa lebih apa? Ringan. Yang ketiga, ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam bagi umat ini. Di mana Allah telah menyempurnakan beberapa keutamaan baginya melebihi yang telah diberikan kepada umat terdahulu. Faham tak? Jadi agama Islam ini oleh Allah disempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku dan aku telah meridhoi agama Islam sebagai agamamu. Nah, maka ketika syariat Islam ini, syariatnya umat Nabi Muhammad ini ada puasa, tentu puasa ini juga menyempurnakan syariat sebelumnya. Anda tahu bagaimana puasanya orang sebelum kita? Sering dengar kan? Jadi puasa mereka itu sahurnya sebelum tidur. Nanti ketika mereka sudah tertidur, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Kapan berbuka puasanya? Ketika bukan maghrib. Ketika sudah betul-betul gelap. Gelap. Jadi maghrib kan kadang-kadang masih terang. Itu masih belum boleh untuk mereka. Dan sampai kapan mereka boleh makan dan minum? Selama mereka belum tidur. Nanti lewat kate turu maneh, mangan maneh. Itu sahurnya. Maka ada satu orang yang diceritakan dalam riwayat yang sahih, itu keturun gak sempat sahur. Dan ternyata itu terjadi selama dua kali, 2 malam. Sampai orangnya mau pingsan. Maka umatnya Nabi Muhammad oleh Allah diberikan keringanan. Dan keringanan ini adalah penyempurnaan dari syariat puasa umat yang sebelumnya. Kemudian footnote yang ke-34. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya Allah. Artinya dalam ayat ini Allah menjelaskan hikmah ibadah puasa. Allah menjelaskan apa? Hikmahnya. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun. Nah, ibu-ibu lihat. Masih ingat pelajaran saya dulu pertama masih di Dewan Daru. Ada illah, ada hikmah. Ada illah, ada hikmah. Tahu bedanya? Hukum itu ada karena illah atau karena hikmah. Nah, begini. Sudah selesai nih? Jadi supaya Anda tahu, hikmah puasa itu apa? Agar kalian bertakwa. Sekarang, kalau ada orang puasa lah kok enggak bertakwa, apakah dia enggak perlu puasa? Contoh, salat. Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang salat, ternyata tetap tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Apakah kemudian dia tidak wajib salat? Padahal hikmahnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana hikmahnya puasa menjadikan orang yang berpuasa itu menjadi orang yang
takwa. Apakah kalau tidak jadi takwa, apakah dia tidak wajib puasa? Tidak, karena itu hikmah, bukan illah. Nah, sekarang begini, saya tulis lagi ya. Tapi sebentar. Saya ini Bu, ada pengajian di Hong Kong. Dan subhanallah, saya ini bukan, coba di mute. Matiin. Semua itu harus terbuka. Endingnya saya tidak mau berangkat. Ini tintanya yang kenemenen atau ininya yang baru? Sudah, sekarang kita mau ngomong apa tadi? Ada illah, ada hikmah. Hukum itu tidak berkaitan dengan hikmah. Ada hikmah ataupun tidak ada hikmah, selama ilahnya ada, maka hukum tetap berlaku. Nah, cuma banyak orang salah paham. Seperti contohnya safar. Loh, zaman biyen oleh jamak kosor gara-gara masjidnya jarang. Angel golek nggon
sholat. Akhirnya diadakan jamak dan qasar. Zaiki loh, masjid akeh, rest area banyak. Apalagi orang itu safar pakai pesawat, mobil ber-AC, ganok keseli. Maka ndak boleh jamak dan qasar. Itu keliru. Karena banyaknya kesulitan itu hikmah, bukan illah. Lihat sekarang. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan. Kok ada yang ngerti? Wujudan au adaman. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan au adaman. Hukum itu berputar bersama illah. Bersama apa? Illah. Wujudan au adaman. Hukum itu berputarnya bersama illah. Ada atau tidak. Selama illahnya ada, maka hukumnya ada. Selama illahnya tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Contoh, puasa, illahnya apa? Yang menjadikan puasa itu wajib. Illahnya apa? Al-Baqarah 183. Ada perintah. Maka illahnya puasa, Al-Baqarah 183. Selama Al-Baqarah 183 ada, maka ilahnya puasa tetap ada, maka hukumnya tetap ada. Terus hikmahnya puasa apa? La'allakum tattaqun. Sekarang ini hikmah. Hikmah. Artinya ketika hikmah ini tidak terwujud, hukumnya tetap ada. Karena hukum itu bukan karena hikmah, tapi karena illah. Illahnya apa? Perintah dari Allah. Di dalam surat Al-Baqarah 183. Nah, biar lebih gampang. Saya kasih contoh jamak qasar ketika safar. Adanya jamak dan qasar, atau lebih pasnya qasar. Adanya qasar itu karena adanya safar. Begini. Qasru as-salati. Qasar salat. Ini hukum. Hukum atau bukan? Hukum. Adanya qasar salat. Ilahnya apa? Safar. Ilahnya safar. Ini hukum. Ini illah. Ini hukum, ini illah. Nah, sekarang hikmahnya qasar apa? Kok Allah itu memberikan keringanan boleh qasar salat? Hikmahnya masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Kesulitan. Karena adanya kesulitan, ini hikmah. Diadakannya oleh Allah boleh salat itu di qasar. Tapi ilahnya qasar bukan kesulitan, tapi apa? Safar. Berarti selama safar itu masih ada, maka qasar itu tetap boleh, tetap ada. Walaupun hikmahnya sudah tidak ada. Faham? Allahumma salli ala Muhammad. Understand? Are you sure? Tidak yakin saya. Maka ini qaidahnya. Iku sabun cuci, surf. Ini kaidahnya. Al-hukmu, hukum itu ada. Yaduru ma'al illah. Berputar bersama illah. Tahu? Bersama apa? Illah. Wujudan ada. Au adaman. Atau tidak ada. Kalau illahnya ada, hukumnya ada. Kalau illahnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Bukan berbicara tentang apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Apa sih hikmah?
Contoh, babi. Halal haram. Anda tahu Ustadz Felix? Siapa lagi yang baru ketemu saya kemarin? Lah, bukan. Yang pernah makan babi. Astagfirullah, pelupa saya sekarang. Kok Felix itu bilang, tidak ada daging yang pernah saya makan mengalahkan lezatnya babi. Felix. Mana? Zoomnya mana? Hati-hati. Sudah? Sekarang, hikmahnya babi itu diharamkan apa? Hikmahnya. Cacing pita. Katanya orang yang suka makan babi, wataknya bakal seperti babi. Tidak punya sifat cemburu, segala macam. Itu hikmah. Kalau hikmahnya hilang, apakah babi menjadi halal? Enggak. Contoh cacing pita. Sekarang ada suntikan anti munculnya cacing pita. Dan sekarang ada cara memasak babi agar cacing pitanya betul-betul mati syahid sempurna. Masya Allah. Kok bisa cacing pita mati syahid? Bisa mati sempurna sehingga tidak mendatangkan mudarat untuk mereka yang memakannya. Itu kan hikmah. Sementara ilahnya diharamkan babi, itu bukan hikmah. Ilahnya apa? Ayat Al-Quran. Di mana Allah mengharamkan yang namanya khinzir. Lahmal khinzir. Nah, maka selama ayatnya masih ada, walaupun hikmahnya sudah hilang, maka hukumnya tetap ada. Nah, itu loh yang ibu-ibu perlu ngerti. Hukum itu berputar dengan illah. Jadi jangan sampai ketipu. Enggak angel kok mungkin di Surabaya lo terus area akeh. Apa meneh Ustadz lenang Surabaya numpai helikopter. Loh ini bukan masalah helikopternya. Ini masalah safar bukan? Safar. Selama dia safar maka hukumnya tetap ada. Faham ibu-ibu sekalian? Sip. Saya rotok pinter gitu loh. Gak usah teman-teman gak apa, rodok gak apa. Silakan. Barakallahu fiik. Ini perkara yang lain lagi. Baru dibilang safar dengan standar apa? Apa standarnya perjalanan itu dibilang safar? Yang pertama, di dalam fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan safar itu patokannya jarak. Patokannya apa? Jarak. 82, sekian kilometer. Diangeti 83. Jadi daripada 82, sekian katakanlah berapa? 83. Berarti Imam Syafi'i itu di dalam fikihnya pokok jalan sejauh 83 kilometer maka sudah masuk jarak safar. Berarti boleh qasar. Boleh mengqasar sholat. Tapi ada syarat lagi. Safarnya tidak boleh safar untuk maksiat. Misalkan safar nonton final champion. Anda mau ngapain nonton final champion itu loh? Gua duit. Nah nanti dulu. Itu ada tidak boleh safar untuk maksiat. Safarnya harus safar dalam rangka kebaikan. Silaturahim, jenguk orang sakit, untuk mendatangi anak yang sedang di luar kota, macam-macam. Nah kemudian dalam fikih Syafi'i diperbolehkannya qasar terbatas selama 3 hari 3 malam. Jadi dihitung berapa kali sholat, sehari berapa kali sholat? 3 kan? Kok iya ya apa sih? Masya Allah. Sehari 3 kali sholat kan? Iya. Iki sekatanya nyerah, iki pokok iya, timbang ruwet iki. Timbang la haula wala quwata illa billah. Sehari kok 3 itu loh Bu. Sehari 5. Nah berarti Anda hitung, Anda sudah dapat 15 kali sholat. Anda sudah dapat 15 kali sholat. Berarti sholat yang ke-16 sudah tidak boleh lagi qasar. Dalam fikih Imam Syafi'i. Nah sementara dalam fikih Imam Ahmad bin Hanbal, safar itu tidak ada ketentuan jarak.
Hanya diambil al-urfu fil ummah. Keumuman di suatu masyarakat orang itu dianggap safar ketika apa? Bukan jaraknya. Dalam fikih Hambali dikatakan keumumannya dua. Orang itu dibilang safar, nomor satu, kalau dia membawa bekal pakaian. Itu secara uruf itu apa? Keumuman yang berlaku di masyarakat dianggap safar. Yang kedua, orang tersebut membawa bekal makanan. Berapapun jaraknya. Mas yo turun sampai 80 kilo. Apalagi di zaman dulu kan. 30 kilo di zaman dulu, Bu. Oh, itu udah kayaknya kayak jauh banget. Maka kalau harus ngikutin Imam Syafi'i 83, terlalu berat. Dan dalam fikih Hambali tidak ada batas maksimal hari. Selama masih ada niat untuk pulang dan dia tahu di tempat tersebut dia hanya sementara. Nah, seperti kita di dunia ini apa? Sementara, ya sudah kosor terus aja. Ngawur lah. Nah, sudah. Ketika Anda safar, misalkan Anda ke Malang Bojonegoro safar. Malang Bojonegoro itu apa? Safar. Lebih dari 100 bahkan kan? Nah, Malang Kasembon ya belum dong. Malang Kasembon itu Kasembon Batu 43, Batu sini cuma 12. Berapa 43 tambah 12? 55. 43 tambah 12. Iya, 55. Di tengah-tengah ada pawai, karnaval. Enggak, maksudnya apa? Oh, macet tidak dihitung. Lamanya itu tidak dihitung. Yang dihitung jaraknya, bukan lamanya. Orang Malang Batu bisa jadi 2 hari loh. Mandek saya di Beijing nginep di hotel. Bisa jadi 2 hari. Jadi yang dihitung bukan lamanya tapi apa? Jaraknya. Kenapa dalam fikih Hambali tidak ada batas waktu? Artinya batas waktu selama 3 hari, hari keempat sudah tidak boleh lagi qasar. Karena ada hadis di dalam riwayat yang sahih, itu Rasulullah pernah keluar kota Madinah untuk perang, bahkan lebih dari 2 pekan. Dan setiap kali sholat Nabi Muhammad tetap qasar. Lebih dari 2 pekan. Pekan itu minggu-minggu, Bu. Lebih dari 2 minggu, saya khawatir Anda tidak ngerti. Maka kan ada akhir pekan. Maksudnya apa? Akhir minggu. Ada kalimat per pekan. Apa per pekan itu? Pasar, loh ada kaitan, loh dikira saya bohong, dikira tak atik gaduk. Temenan ini, kenapa dibilang per pekan? Karena di zaman dulu roto-roto pasar itu rame hari Sabtu dan Minggu. Loh, maka dibilang per pekan. Loh kenapa kok isu-isu wis nang pasar? Per pekan. Per pekan itu pas rame-rame ini, Anda tidak ngerti, per pekan tidak ngerti. Nah, Anda kapan tidak bingung Anda bingung terus Anda. Sudah, maka itu. Kemudian lagi, mumpung sekalian jamak qasar ya. Ada 3, ada jamak, ada qasar, ada jamak qasar. Yang paling sering Rasul lakukan qasar. Tanpa jamak. Jadi sholat zuhur tetap di waktu zuhur, tapi rokaatnya cuma 2. Sholat asar tetap di waktu asar, tapi rokaatnya cuma 2. Maghrib tetap di waktu maghrib, isya tetap di waktu isya, yang awalnya 4 cuma jadi 2. Walaupun boleh menjamak dengan qasar, rokaatnya dipotong dari 4 jadi 2, dan sholatnya 2 sholat digabung di satu waktu. Itu namanya jamak qasar. Nah, kalau jamak tok tanpa qasar, itu luas. Orang sakit boleh jamak walaupun tidak boleh qasar. Zuhur asar, apalagi yang pakai pampers, maaf ya. Kalau yang pakai pampers biasanya caranya begini. Menjelang zuhur dibersihkan badannya orang yang sakit itu. Pampersnya diganti, badannya dibersihkan, diganti pampers yang baru. Nanti adzan zuhur disuruh sholat zuhur sekalian asar. Nanti menjelang maghrib dibersihi lagi. Walaupun tentu itu jaraknya kejauhan ya. Kalau anak open saya punya, bukan teman, keluarga.
Masya Allah, orang tuanya sakit, sudah deket sini rumahnya, deket sini. Tapi Masya Allah bersih orang tua yang sakit itu. Bahkan pempes itu diganti tanpa harus buang air segala macam. Kalau sudah kelihatan orang tuanya gelisah diganti. Walaupun kadang-kadang pempesnya masih kering. Bersih betul, Masya Allah. Padahal petang tahun lebih. Iya, sudah 4 tahun lebih, Masya Allah. Itu ujian. Tapi kalau sukses, ya insya Allah surga ya. Maka memang ujiannya kadang-kadang gak tentu. Saya ngomong apa tadi? Nah itu kalau jamak ya. Jamak sakit boleh jamak. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, tukang masak yang ketika masakannya ditinggal bakal rusak dan melewati waktu sholat, boleh dia menjamak sholat. Bahkan timbang gak sholat manten sing wis kadung dipaes. Ngerti paes? Yang terlanjur di make up. Biasanya nanti resepsinya setelah Isya. Anda tahu itu make upnya mulai jam berapa? Iya. Saya pernah diundang jamaah deket saya di Bandung. Acaranya akadnya jam 7 pagi. Itu jadwal paesnya, saya kan dikasih rundown acara. Itu mulai jam 2 dini hari. Gantian. Jam 2 keluarga besan. Nanti 4:30 keluarga kemanten pria. Masya Allah. Saya pikir, ya apa subuhan nih? Sementara subuh kan tidak bisa jamak ya. Jamak dengan duha ya ngawur. Apalagi jamak dengan zuhur. Nah, subhanallah. Nah maka untuk yang semacam itu dia boleh apa? Jamak. Apa dalilnya? Ada hadis dalam kitab Bukhari Muslim. Rasul pernah menjamak 2 sholat. Bukan karena safar. Bukan karena hujan, bukan karena perang, dan bukan karena sakit. Jadi tiba-tiba moro-moro jamak saja. Nah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, katanya apa? Ini menunjukkan keluasan Islam dan menunjukkan pentingnya sholat, tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Lek bendino jamak maghrib isya, zuhur asar, bendino ya kayak orang Syiah Anda. Kayak orang Syiah itu sholatnya jam berapa? Zuhur itu disolati menjelang asar. Sehingga nanti selepas dia sholat zuhur itu pas masuk waktu asar digabung. Nanti maghrib dan isya begitu pula. Mepeng teludok. Nah kalau Anda dijadikan kebiasaan tidak boleh. Tapi kalau sekali itu boleh. Ya tidak tahu saya kalau itu, saya kan tidak tanya. Loh, subuh saya cerita tok tadi, nyeritakno bahwa orang paes itu untuk acara jam 7 pagi, yo ndak ada solusi, yo kudu sholat lah itu. Harus sholat. Yang maghrib tadi yang saya ceritakan yang di paesnya jam 4 sore. Iya, harus ada wudhu dia. Sebelum di paes kudu wudhu sih. Sudah wudhu kemudian batal. Yo mau ndak mau wudhu lagi karena ndak ada yang lebih penting dibanding sholat. Tukang paes yang ngamuk, pecaten ayo paes bayar kok ya. Iya, jadi dia ndak hilang karena air ya. Ndak bisa masuk air. Ndak ngerti saya. Tanya yang lain aja. Rawat era Masya Allah, ya Allah. Iya, saya kira waterproof itu kena air dia ndak luntur, ternyata ndak bisa masuk ke dalam kulit gitu ya. Ndak ngerti saya, nanti tanya yang biasa paes-paes itu. Kalau saya pribadi, saya pakai Imam Syafi'i. Karena jauh lebih memudahkan untuk ngukurnya. Kalau pakai Imam Ahmad bin Hambal, sekarang kadang-kadang orang yang suka ganti pakaian saja, itu mek safar kene kono tok cedek wis nggawa klambi. Nanti dianggap nah, ya kalau saya pribadi pakai Syafi'i. Walaupun ketika pakai Hambali ya enggak apa-apa, tergantung kecondongan masing-masing. Silakan Bu Tiara, bagaimana tadi?
Betul, sip. Kalau jamak, yang penting repot titik oleh jamak. Bahkan Nabi pernah menjamak tanpa alasan apapun. Kata Imam Ibnu Hajar, itu untuk menjelaskan keluasan agama Islam dan termasuk menjelaskan pentingnya sholat. Jadi pas kepepet banget supaya tetap tidak meninggalkan sholat, wes karuan jamaan. Bahkan Rasulullah menjamak tanpa hujan, tanpa safar, tanpa sakit, tanpa perang. Faham? Ya itu bedanya di situ. Kalau jamak lebih luas, kalau qashar sebabnya lebih ketat. Tapi yang sering Rasul lakukan itu bukan jamak qashar, walaupun pernah. Tapi apa? Qashar di waktu sholat masing-masing. Pas safar. Nggih, itu dalam Syafi'i. Nggih. Iya. Cepu, Ponorogo, Pacitan terus Magetan. Ya ndak sampai Pacitan kok Pacitan terus. Magetan dulu baru Pacitan. Iya situlah ya. Lebih 80. Iya, nonton volley itu kan enggak penting-penting amat. Bahkan kadang-kadang ya Mega apa pakaiannya itu loh. Megawati ya, pakaiannya apa? Ada orang volley pakai jilbab seperti panjenengan? Abot ya, maka ya termasuk maksiat itu, wallahu a'lam. Termasuk maksiat. Loh iya, apa urgensinya nonton volley itu loh? Kalau Anda tinggal kemudian gatelan gitu. Yo banyak tobat aja lah. Kalau saklek kenemenen yo repot. Siapa yang bisa hidup ideal 100% itu siapa ya? Jadi yo sesekali kalau pas raja acara keluarga bahkan mute. Maka kemudian pentingnya yang ketiga, la'allakum tattaqun itu hikmah apa? Puasa. Bukan illah, tapi apa? Hikmah. Sehingga ketika hikmah itu tidak tercapai, tidak menjadikan hukum puasa itu hilang dari wajibnya. Faham gak? Kemudian dalam hadis Nabi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Orang yang puasa tapi tidak mampu meninggalkan ucapan, buka suara, sudah. Faham sudah Farid. Bahkan kalau Mas Dian lebih paham lagi. Mas Dian itu pokok, ngomong apa mana, tek pateni sudah. Kalau mulai ngelantur dimatiin sudah. Barang siapa meninggalkan ucapan dusta, tidak mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan ucapan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Jadi puasa itu bukan sekedar tidak makan, tapi puasa itu menahan semuanya. Menahan apa? Semuanya. Yang ke-35. Dalil wajibnya haji. Sekarang berarti kita masuk rukun Islam yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa itu? Walillahi 'alan nasi hajjul
baiti. Dan adalah kewajiban untuk manusia terhadap Allah. Yaitu apa? Menunaikan haji. Ayat ini turun pada tanggal di tahun 9 Hijriah. Sejak saat itu 9 Hijriah berarti sudah hijrah atau belum? Rasulullah hijrah tahun berapa? Iya saya salah, astagfirullah, betul. Yang namanya hijrah ya. Saya kira tadi di Mekah 13 tahun, saya anggap 9 nubuah. Iya 9 Hijriah. Berarti setelah hijrah selama 9 tahun. Iya saya salah. Sejak saat itu ibadah haji mulai diwajibkan. Akan tetapi Allah menambahkan, itu loh Bu, keluasannya Islam. Manis tata'a ilaihi sabila. Allah tidak mewajibkannya untuk semua orang. Tapi Allah ikat dengan, maka ini namanya muqayyad. Muqayyad itu terikat. Terikat dengan apa? Kemampuan. Dan kemampuan yang disepakati oleh para ulama dua. Finance, enggak ngerti Anda. Anda biasa pakai dolar enggak? Enggak, ngalah. Enggak usah sok-sokan ngecek harga dolar hari ini. Wong tuku tempe gaya rupiah ya, kadang-kadang ya barter mbek panci lawas. Mbak, panci lawas di jolono tempe. Nah sudah. Maka begini, loh di Kasembon masih berlaku itu. Iya. Nemen deso nih. Wis ngaku ae wis banget. Sudah. Maka begini Bu. Kemampuan untuk orang yang akhirnya wajib haji dua. Yang pertama kemampuan secara keuangan. Nomor dua, perjalanan. Perjalanan dibagi dua. Perjalanan dibagi apa? Kemampuan dibagi dua. Ibu-ibu mau tahu enggak yang lebih gampang dihapus? Pakai kaca. Cuma agak berat memang ya, agak berat. Jadi kacanya di sini. Cuma kalau kaca jangan biru lebih bagus. Jadi apanya? Lah biru. Ininya biru seperti ini. Dasarnya biru. Tapi putih pun boleh. Daripada begini, saya dari sini terbakar kalori saya 1000. Iya. Jadi yang suka nge-gym capek-capek itu cuma 600 kalori lewat. Ini 1000 lebih ini. Manis tata'a ilaihi sabila. Manis tata'a ilaihi sabila. Ini dua. Al-mal was-sair. Sair itu apa? Perjalanan. As-sairu al-malu. Mal aman, harta. Wis ngerti, pokoknya wajib dari harta yang halal segala macam, paham ya. Kalau perjalanan dua. Al-amnu, keamanan. Al-amnu. Yang kedua, as-sihhatu, kesehatan. Ada orang punya uang, perjalanannya aman, tidak ada perang. Seperti sekarang perang apa? Yang mempengaruhi rute penerbangan. Iran kan? Hormuz. Iya, Selat Hormuz. Keamanan. Tapi kemudian fisiknya tidak kuat jalan jauh. Wajib tidak haji dia? Tidak wajib. Atau sebaliknya, awalnya seperti Anda semua ini. Seger, waras, aman, tapi gak duit-duit. Wajib haji tidak? Tidak wajib. Nah, ya contohnya, ya sabar. Insya Allah tahun depan haji semua, ya amin. Amin insya Allah. Nah sudah, sekarang begini, ayat ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran.
Kenapa ayat ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran? Manis tata'a ilaihi sabila. Ketika ayat ini turun, Islam itu belum kemana-mana. Baru Madinah tok. Sama Mekah sebagian orang masuk Islam, tapi masih sembunyi-sembunyi saat itu. Artinya Madinah Mekah bukan perjalanan yang berat. Pokok awake kuat, iso budal. Selama itu. Nah, tapi kenapa Allah mengatakan untuk yang mampu melakukan perjalanan? Karena Allah menunjukkan dengan ayat ini mukjizat Al-Quran, bahwa Islam itu akan sampai ke tempat terjauh dari Mekah. Yang melakukan perjalanan haji itu tidak semudah orang yang berada di kota Madinah. Nah, sampai termasuk Indonesia, termasuk Thailand, termasuk Filipina, Amerika, Eropa, Afrika. Nah, ini menunjukkan Allah itu sudah memberikan bisyarah. Bisyarah itu berita gembira. Bahwa Islam ini akan sampai ke penjuru dunia yang paling jauh. Sehingga mengadakan perjalanan haji ke mana? Maka Al-Mukarramah itu tidak semudah orang Madinah. Yang penting bondo awak kuat. Bahkan tidak pakai kendaraan pun mereka bisa. Tapi fisiknya harus kuat. Tapi kalau orang dari Amerika jalan kaki. Nah, tidak akan kuat. Walaupun sekarang ya mulai muncul 1-2 orang lah ya. Yang itu tentunya untuk salah satu kebutuhannya apa? Salah satu kebutuhan konten. Sudah capek saya, alhamdulillah. 1000 kalori lewat. Kayak ketambahan nulis ini tadi 1300. 1300. 36 terakhir. Dalam firman-Nya, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan untuk orang yang mengingkari kafara, mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Maksudnya apa? Anda haji, Anda tidak haji, itu tidak ada pengaruhnya sedikit pun pada kemuliaan dan kekuasaan Allah. Sama ayatnya Anda tahu gak? فَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Orang yang bersyukur pada hakikatnya dia bersyukur untuk siapa? Dirinya sendiri. Karena apa? Allah tidak butuh syukur kita. Tapi justru kita yang butuh. Karena kita kepingin nikmat itu ditambah. Kita kepingin nikmat itu oleh Allah tidak dicabut. Maka caranya dengan disyukuri. Maka Allah menunjukkan faman kafara, orang yang mengingkarinya, maka apa? Allah itu tidak butuh dengan alamin. Alamin itu apa? Apa arti alamin? Kullu syai'in siwallahi ta'ala. Itu namanya alamin. Segala sesuatu opoai yang ada di alam semesta ini selain Allah. Maka dia masuk dalam makna alamin. Maka Allah mengatakan aku tidak butuh dengan alamin ini. Jadi seluruh apapun yang berada di alam semesta selain Allah itulah namanya alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemilik seluruh alam semesta. Kemudian dikatakan terdapat dasar dan dalil yang menunjukkan kufurnya. Kufurnya artinya apa? Ya kafir. Karena dia mengingkari wajibnya haji. Bukan karena tidak mampu, tapi dia menganggap haji itu tidak wajib. Sama seperti orang meninggalkan sholat. Sama Imam Syafi'i dibagi dua. Meninggalkan karena mengkafiri hukumnya, maka orangnya kafir. Atau meninggalkan karena sekedar males, maka hukumnya fasik. Dalil menunjukkan kufurnya orang yang mengabaikan ibadah haji sementara ia mampu menunaikannya. Tetapi kufurnya tidak menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Ini menurut jumhur sebagian besar ulama berdasarkan perkataan Abdullah bin Syaqiq. Nah, kufur di sini artinya apa? Kalau dia tidak mau haji hanya gara-gara eman duit. Hanya gara-gara eman ninggal pekerjaan. Atau sebab-sebab yang lain, maka dia tidak sampai kafir. Tapi kalau mengingkari wajibnya haji, oh gak hajiku ngono gak
wajib. Nah, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.